Pada 22 Juni 1527 atau 22 Ramadan 933 Hijriah, Kalapa berhasil direbut kembali oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama menantunya Fatahillah atau Faletehan. Kemudian nama Kalapa atau Sunda Kalapa diganti dengan Fatham Mubina, Inna Fatahna Fatham Mubina. Disebut pula Jayakarta, kemudian berubah menjadi Jakarta, artinya kemenangan paripurna. Selanjutnya Jayakarta diserahkan kepada Fatahillah atau Faletehan, sedangkan Syarif Hidayatullah digelari pula sebagai Pandita Ratu, artinya sebagai wali dan pemegang kekuasaan eksekutif dan agama di Cirebon hingga wafatnya 1568 Masehi. Dimakamkan di Astana Giri Nur Cipta Rengga atau Astana Gunung Jati. Kembali ke masalah imperialis Katolik Portugis. Selain mendirikan benteng pertahanan di Kalapa atau Sunda Kalapa di atas tadi telah diterangkan, Portugis juga mencoba menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Ternate 1522 Masehi. Demikian pula dengan beberapa kesultanan yang terdapat di Jazirah Al-Muluk atau Kepulauan Maluku lainnya. MC Reclefs dalam sejarah Indonesia modern menjelaskan mengapa dinamakan Maluku, karena di dalamnya terdapat banyak kerajaan Islam antara lain Bacan, Jailolo, Ambon, Ternate, dan Tidore. Peta bumi saat itu menggunakan nama-nama berbahasa Arab, maka kumpulan pulau-pulau tersebut dinamakan Zazirat Al-Muluk. Raja dalam bahasa Arab adalah Malik atau Muluk. Sekitar 50 tahun kemudian di bawah Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1583 Masehi, Portugis diusir dari Kesultanan Ternate 1575 Masehi. Hal ini sebagai akibat tingkah laku imperialis Katolik Portugis yang semakin menindas. Sebagai imperialis tidak mampu bekerja sama dengan Islam, terutama sekali praktek kristenisasi yang mengundang kemarahan rakyat Ternate. MC Reclefs menuturkan imperialis Katolik Portugis menangkap Sultan Tabarigi dan membuangnya ke Goa. Di sini dipaksa alih agama ke Katolik dan mengganti nama baptis dengan Dom Manuel. Sebelum wafat dipaksa meninggalkan wasiat dan menyerahkan kedaulatan Ambon kepada pembaptisnya Jordão de Freitas 1545 Masehi. Dari fakta sejarah ini terbaca betapa agungnya nilai kemerdekaan tanah air, bangsa, dan agama. Betapa direndahkannya martabat suatu bangsa yang terjajah bangsa lain. Rusaklah nilai perniagaan secara damai. Kekayaan bangsa dirampok penjajah. Kemerdekaan beragama pun hilang dan menjadi tertindas. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, akibatnya pecahlah gerakan perlawanan bersenjata terhadap imperialisme Barat. Dalam penulisan sejarah disebutnya sebagai gerakan nasionalisme. Adapun imperialis Barat pada abad ke-16 Masehi di Nusantara Indonesia adalah kerajaan Katolik, Portugis, dan Spanyol. Sedangkan pelaku gerakan nasionalis anti-imperialis adalah umat Islam. Jadi pada awalnya gerakan nasionalis adalah gerakan yang didasari oleh kesadaran membela kebenaran agama. Pilihan motivasi gerakan ini
sebagai jawaban terhadap penjajah yang menggunakan agama Katolik atau Mission Sacre sebagai simbol penjajahannya. Saudara-saudara sekalian, ini penting sekali memahami perkara ini supaya kita tidak tersesat dengan pemahaman nasionalisme. Berikutnya saudara-saudara, arti nasionalisme menjadi rancu karena nasionalisme diartikan sebagai gerakan yang hanya membela bangsa dan tanah air tanpa memperdulikan agama. Padahal secara historis, baik imperialis maupun gerakan nasionalis dimotivasi oleh keyakinan agamanya. Gerakan sekularisme mencoba mengadakan pemisahan agama dan politik sehingga melahirkan metode penulisan sejarah yang meniadakan agama sebagai sumber sebab suatu peristiwa. Saudara-saudara sekalian, kembali kita ke masalah tadi. Apakah dengan terusirnya imperialis kerajaan Katolik Portugis dari Kalapa 1527 Masehi dan Kesultanan Ternate 1575 Masehi berarti berakhirnya pula gerakan perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh umat Islam terhadap imperialis Barat? Ternyata tidak. Gelombang baru imperialis Barat Protestan datang. Memasuki abad ke-17 Masehi, umat Islam Indonesia menghadapi double tantangan berat dari imperialis Katolik yang diprakarsai oleh Portugis dan Spanyol, kemudian dilanjutkan menghadapi tantangan imperialis Protestan, Belanda, dan Inggris. Saudara-saudara sekalian, maka di pagi yang sangat cerah ini kita mencoba belajar bagaimana memperdalam dan juga melihat serta mengkaji sejarah supaya saya dan saudara-saudara sekalian tidak disesatkan oleh pemahaman-pemahaman dan interpretasi-interpretasi yang kemudian menjadikan sejarah menjadi distorsi sehingga rancu, sehingga orang banyak tersesat dari pemahaman yang benar dan dari data dan fakta yang benar.